Assalamualaikum, apa kabar Om dan Bro? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Sepeda kan kecepatannya rendah, nggak secepat motor atau mobil. Tapi penting nggak sih fokus pada saat kita itu mengendarai sepeda? Saya bersepeda itu untuk bike to work ya. Menggunakan sepeda sebagai alat transportasi itu udah lumayan lama ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang, berarti udah sekitar 4 tahun lebih sih. Memang nggak tiap hari, tapi minimal seminggu 3 kali saya berangkat dan pulang dari kantor menggunakan sepeda. Awalnya saya pikir kan bersepeda itu kecepatannya rendah, jadi fokus pada saat berkendara itu tidak selalu menjadi faktor penting. Justru salah satu keuntungan bersepeda itu karena kecepatannya rendah, kita bisa sambil tengok-tengok kanan kiri, melihat situasi, ya, kondisi atau keadaan sekitar gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani, beberapa kali saya ketemu kasus-kasus seperti ini. Nah, kita kan sepeda kan jalan paling kiri ya. Jalan paling kiri artinya udah sebelah kiri banget. Kalau di mindset kita, di pikiran kita, namanya udah jalan paling kiri, udah paling aman kan. Jadi ya udah jalan aja. Saya sambil tengok kanan, tengok kiri gitu, nggak lihat ke depan. Ternyata tiba-tiba ada di depan kita itu udah deket banget pas kita giliran kita lagi fokus ke depan. Depan kita tuh udah deket banget, ada kadang-kadang gerobak bakso, kadang-kadang tukang gorengan, kadang-kadang motor ngelawan arus gitu ya. Dan itu bikin kita kaget. Jadi nyadar pada saat udah di depan muka banget gitu. Ya udah otomatis ngerem gitu. Tapi kan konyol banget tuh kejadian kayak gitu. Kadang-kadang saya sampai memaki ya, mengeluarkan kata-kata kotor walaupun dalam bahasa Inggris. Karena kan kalau makin dalam bahasa Inggris belum tentu semua orang ngerti. Karena memang itu makian itu tidak untuk orang lain atau tidak untuk dimaksudkan misalkan kayak tukang baksonya atau tukang yang bawa gerobak, enggak. Saya maki untuk diri saya sendiri. Tadi pas saya lihat ke depan kosong, begitu saya nengok kanan sebentar, nengok ke depan lagi, depan udah ada sesuatu gitu, ada yang mau ketabrak. Nah, itu kan kayak ada nyesek, kenapa gue tadi nengok gitu. Nah, jadi yang saya maki itu diri sendiri sebetulnya. Yang paling parahnya itu saya nabrak belakangnya taksi. Jadi lagi jalan santai, taksi ada di depan saya, tapi dia jalan juga dengan kecepatan yang kurang lebih sama dengan kecepatan saya. Jadi saya pikir aman gitu, saya santai. Ternyata taksi itu berhenti ke pinggir mau ngangkut penumpang, dan itu di luar dugaan saya karena saya lagi nengok ke kanan. Begitu saya nengok ke depan, taksi udah ada di depan deket banget. Saya rem juga, tetap nabrak lah. Untungnya damai lah sama abang-abang taksinya itu, karena taksinya juga nggak apa-apa, cuman malu juga. Malu di jalan kan banyak orang pasti mikirnya naik sepeda meleng. Jadi kalau kita naik sepeda, penting banget kita itu tetap fokus ke depan, ke jalur yang akan kita lalui. Jangan pernah beranggapan bahwasanya jalur itu akan aman terus, nggak ada apa-apa, terus kita boleh tengok kanan dan kiri. Karena itu tadi, kita nggak duga, sesaat kemudian ada yang keluar dari gang, terus ngelawan arus, ada yang turun dari trotoar ngelawan arus, atau yang tadinya lagi jalan searah dengan kita tiba-tiba udah berhenti gitu kan. Kan banyak tuh di video-video, ada yang malah nabrak belakangnya bis karena dia nggak ngeh, dia lagi nunduk gitu. Jadi pokoknya nengok kanan, nengok kiri, nunduk atau ngeliat ke atas itu dibatasi. Kalau lama dikit bahaya. Walaupun sepeda kita tuh kecepatannya rendah, tetap perhatikan jalan ke depan. Nah, terus satu lagi yang pengen saya ingetin, kalau kita mengalami kondisi demikian, kalau saya biasanya ya, begitu lagi meleng, nengok ke depan, di depan tuh ada sesuatu yang udah deket, saya nggak refleks buang kanan. Kalau kiri kan biasanya trotoar ya, karena kita kan udah paling kiri nih, ke kiri trotoar, yang kosong kan kanan jalan. Nah, itu saya menghindari sebisa mungkin, saya jangan refleks buang kanan. Kenapa? Lah karena sebelah kanan kita kan ada motor, ada mobil yang kecepatannya cukup kenceng gitu. Saya sempetin nengok ke belakang, kalau nggak ada motor yang deket, baru saya berani buang ke kanan. Itu refleks tuh saya nengok ke kanan.
itu harus dibiasain. Jadi nengok ke kanan. Nengok ke kanan itu pada saat kita mau ngambil kanan, itu manfaatnya ada dua. Yang pertama, kita bisa melihat situasi di belakang, kan kita kan sepedanya nggak ada spion ya kan. Yang kedua, itu juga ditangkap oleh gerakan refleks kita nengok kanan itu ditangkap oleh pengendara motor ataupun mobil di belakang kita bahwa kita mau ngambil ke kanan. Jadi mereka juga sempet ngerem gitu ya, walaupun kalau mendadak memang tidak baik lah gitu. Kalau saya biasanya begitu nengok ada motor atau mobil dekat, ya udah saya ngerem sekuat-kuatnya. Jadi saya tetap di jalur itu, tidak membahayakan orang yang ada di sebelah kanan kita, dan juga tidak nabrak yang di depan. Kalau yang papasan tukang gorengan atau apa, mendingan tuh. Kalau kita meleng, paling mereka berhenti, menghentikan gerobaknya. Ya udah, sama-sama minta maaf. Dia minta maaf, saya juga minta maaf. Tapi kalau motor, kadang-kadang mereka ikut marah juga ke kita gitu. Meleng aja bilang begitu, walaupun sebetulnya mereka yang salah. Kenapa mereka lawan arus atau ngambil jalur dengan gagahnya begini, lawan arus, klaksonnya kenceng banget, padahal kita ada di jalur kita sendiri. Pada saat kita berada di tengah jalan atau mau zigzag, itu kita lebih fokus ketimbang pada saat kita berada di pinggir atau sebelah kiri. Kita merasa udah paling safety karena kita nggak di tengah kan. Hilanglah konsentrasi kita, nggak fokus. Ternyata ya itu tadi, di kiri itu sering banget ada minimalnya mobil parkir, mobil berhenti, motor berhenti, gerobak-gerobak dagangan yang lawan arus, motor yang lawan arus, justru itu posisinya ada di pinggir. Dan itu suka ciluk bamba. Itu aja sharing sederhana saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel saya. Mudah-mudahan ke depan ada konten yang lebih baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, sampai gue lagi.